Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bunga Ulfa Fajarina, kelas 11 TKJ 1 dari SMK Negeri 1 Sragi. Pada video kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai pengenalan sistem operasi. Nah, sebelum masuk ke penjelasan materi, saya akan menampilkan beberapa ringkasan materi yang akan saya sampaikan pada video kali ini. Nah, materinya yaitu pengenalan sistem operasi, Linux are everyday and everywhere, mengapa kita belajar Linux, apa yang membuat Linux bagus, apa itu open source dan closed source, Linux distribution, Linux arsitektur, dan yang terakhir adalah CNI dan GUI. Nah, masuk ke materi yang pertama yaitu pengenalan sistem operasi. Sistem operasi adalah perangkat lunak yang mengelola perangkat keras dan perangkat lunak komputer, menjadi penghubung antara pengguna dan komputer, mengatur memori, file, proses, dan perangkat input atau output. Intinya, sistem operasi itu berfungsi mengatur seluruh komponen komputer agar dapat bekerja bersama dengan baik dan memudahkan pengguna saat mengoperasikan komputer. Adapun fungsi sistem operasi tidak hanya berfungsi untuk menampilkan tampilan layar atau menjalankan aplikasi, tetapi juga bertanggung jawab mengatur seluruh sumber daya komputer agar dapat bekerja dengan baik. Oleh karena itu, sistem operasi memiliki beberapa fungsi utama yang sangat penting, yaitu mengelola perangkat keras, mengatur penyimpanan data, menjalankan aplikasi, mengatur penggunaan memori dan CPU. Nah, selanjutnya Linux are everyday and everywhere. Maksudnya, Linux ini digunakan di berbagai perangkat yang ada kita temui setiap hari, seperti server internet, smartphone Android, smart TV, ATM, perangkat IoT, hingga superkomputer. Karena stabil, aman, dan fleksibel, Linux menjadi salah satu sistem operasi yang paling banyak digunakan di dunia. Nah, di gambar yang sebelah kanan ini adalah contoh server internet, smartphone Android, dan smart TV ya. Selanjutnya, mengapa perlu belajar Linux? Belajar Linux sangat penting karena sistem operasi open source ini mendominasikan infrastruktur IT global, mulai dari server, teknologi cloud, hingga menjadi dasar sistem Android. Menguasai Linux membuka peluang karir yang luas di bidang teknologi seperti DevOps dan sistem administrator, karena sistem ini menawarkan keamanan tinggi terhadap malware, gratis, ringan untuk perangkat lama, serta memberikan kontrol penuh kepada pengguna untuk melakukan kustomisasi tanpa batasan lisensi. Selanjutnya, apa yang membuat Linux bagus? Linux memiliki beberapa keunggulan yang membuatnya populer. Pertama, Linux bersifat gratis dan open source, sehingga siapa saja dapat menggunakannya tanpa biaya. Kedua, Linux dikenal aman karena memiliki sistem keamanan yang baik. Ketiga, Linux sangat stabil dan sering digunakan pada server yang harus beroperasi selama 24 jam. Selain itu, Linux juga ringan, fleksibel, sehingga dapat berjalan pada berbagai perangkat, termasuk komputer dengan spesifikasi yang tidak terlalu tinggi. Lanjut, apa sih open source dan closed source itu? Nah, open source adalah perangkat lunak yang kode sumbernya dapat dilihat, dipelajari, dimodifikasi, dan didistribusikan kembali oleh siapa saja sesuai dengan lisensi yang berlaku. Nah, kalau closed source itu perangkat lunak yang kode sumbernya tidak dibuka untuk umum, artinya hanya pihak pembuat atau perusahaan yang memiliki hak untuk melihat, mengubah, dan mengembangkan kode program tersebut. Nah, di bagian kanan ini terdapat contoh-contoh seperti closed source dan open source itu. Nah, selanjutnya Linux arsitektur. Linux arsitektur adalah struktur atau susunan komponen yang membentuk sistem operasi Linux sehingga dapat bekerja menghubungkan perangkat keras dengan pengguna dan aplikasi. Arsitektur Linux terdiri dari beberapa lapisan utama yang memiliki fungsi berbeda, yaitu yang pertama, hardware.
Hardware merupakan bagian paling bawah dari arsitektur Linux yang terdiri dari komponen fisik komputer seperti CPU, RAM, hard disk, keyboard, mouse, dan perangkat jaringan. Yang kedua, kernel. Kernel adalah inti utama dari sistem operasi Linux yang bertugas mengatur komunikasi antara hardware dan software. Yang ketiga, shell. Shell adalah program yang menjadi penghubung antara pengguna dengan kernel. Yang keempat, sistem liberalis. Library system adalah kumpulan kode program yang menyediakan fungsi tertentu agar aplikasi dapat berkomunikasi dengan kernel tanpa harus mengakses kernel secara langsung. Yang kelima, sistem utilities. Sistem utilities adalah program bawaan Linux yang digunakan untuk mengelola dan menjalankan sistem seperti mengatur file dan folder, mengelola pengguna, mengatur jaringan, dan melakukan konfigurasi sistem. Nah, yang terakhir, application layer. Lapisan paling atas adalah aplikasi yang digunakan oleh pengguna seperti browser, editor teks, aplikasi perkantoran, media player. Yang terakhir, distro Linux. Distro Linux adalah sistem operasi yang dibangun dari kernel Linux dan dilengkapi dengan berbagai perangkat lunak, utilitas sistem, antarmuka pengguna, serta manajer paket, sehingga setiap digunakan oleh pengguna. Karena kernel Linux bersifat open source, banyak organisasi dan komunitas membuat distribusi Linux dengan tujuan karakteristik yang berbeda. Ada juga komponen distro Linux, yaitu sebuah distro Linux umumnya terdiri dari kernel Linux, shell, sistem utilities, package manager, desktop environment, dan aplikasi bawaan. Nah, itu ya materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika banyak kurangnya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.